Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pranaja Servis HP. Oke, jumpa lagi ya di seperti biasa, dan saya di sini terima servisan HP jadul ya, HP zaman dulu, dan di sini masih saya terima ya di counter, dan kebetulan juga ada servisan kayak gini. Baru saya bikin videonya dan saya upload ya ke teman-teman supaya tahu ya HP model gini masih saja diperbaiki ya. Dan di sini masalahnya tidak ada sinyal ya, atau kartu SIM tidak terbaca ya. Dan buat teman-teman semua jangan beranggapan ya HP gini kok masih diperbaiki dan masih diservis ya. Dan intinya saya di sini buka counter itu biasanya HP apa saja ya yang bisa saya perbaiki itu. Kalau tidak bisa ya kembalikan saja kepada yang punya ya. Dan intinya di sini saya akan cek ya kerusakannya di mana dan apakah bisa saya atasi, dan kalau tidak memang tidak bisa saya atasi, baru saya akan kasih pemiliknya. Oke, di sini sudah diperhatikan dan saya akan cek langsung, dan keterangan di sini masukkan kartu SIM ya. Berarti itu tandanya kartu SIM tidak terbaca. Tetapi di sini setelah saya cek dan ada kartu SIM-nya, tetapi kenapa tidak bisa terbaca? Oke, salah satu penyebabnya di sini bisa jadi konektor atau IC PA, IC atau jalur dari konektor tersebut putus ya, mengakibatkan tidak bisa terdeteksi kartu SIM-nya. Oke, setelah saya cabut dan pasang kembali untuk konektor atau kartu SIM-nya, dan saya coba hidupkan di sini, gak susah ya, karena berhubung tombolnya di sini kurang respon ya. Dan sebetulnya HP model gini zaman dulu itu banyak diminati orang ya, dan sampai sekarang juga masih diservis ya. Nah, sebelum kita akan eksekusi secara keseluruhan, kita akan cek dulu ya. Dan tadi kan setelah saya bongkar atau lepas untuk kartu SIM-nya, di sini mengalami kesulitan ya saat menghidupkan HP-nya. Ternyata tombol powernya di situ kurang nyentuh ya, kurang ada penekanan ke bagian switch on off-nya. Dan di sini saya akan hidupkan menggunakan pinset, dan mudah-mudahan saja bisa hidup ya, karena di sini saya agak agak ragu ya, dan agak curiga di bagian mesin. Dan yang jelas kartu SIM-nya ini aktif ya, dan jangan sampai dikira wah ini tidak aktif atau segala macam. Dan saya akan hidupkan dulu ya untuk melakukan pengecekan apa setelah saya bongkar pasang kartu SIM-nya bisa terdeteksi ya. Nanti saya akan perlihatkan seperti ini. Nah, setelah saya melakukan bongkar pasang kartu SIM-nya, ternyata masih ya ada tanda tanya di bagian atas, itu bisa diperhatikan. Yang jelas di sini masalahnya tetap ya tidak bisa terdeteksi untuk kartu SIM-nya. Nah, pengaruhnya di sini saya akan kasih tahu ya, kemungkinan dari jalur konektor SIM, atau bisa jadi pin-pin yang ada di dalam itu tidak nyentuh ya secara keseluruhan, tetapi ada yang ngeground atau gimana, saya juga belum cek ya. Nah, di sini saya akan bongkar dulu bagian dari mesinnya. Di sini saya lepas dari LCD-nya, dan di situ juga saya akan buka untuk baut yang ada, dan baru saya pisahkan penutup mesinnya. Oke, sekarang kita akan lakukan pengecekan di sini. Nah, di situ setelah saya cek di bagian kaki-kaki pin konektornya, salah satu ada yang patah ya, dan bisa diperhatikan seperti ini.
bolong ya, tidak ada kuningan, dan mungkin saja penyebabnya ini ya, tidak bisa terdeteksi atau tidak bisa terbaca kartu SIM-nya. Kasus yang seperti ini bisa kita atasi mengganti konektor atau solder ya untuk bagian pin yang patah saja. Tetapi di sini saya akan langsung mengganti konektor, dan saya ada cabutan untuk konektor yang seperti ini, langsung saja akan ganti. Sebetulnya kasus yang tidak terdeteksi kartu SIM itu bisa jadi faktornya ya seperti ini, konektor bermasalah, salah satu di bagian konektor atau kaki pinnya itu patah, ada juga yang jalurnya putus, atau juga yang IC atau komponen yang lain itu ngesot gimana. Dan di sini ternyata ada yang patah ya, dan saya fokuskan untuk mengganti konektor dengan yang lain ya, dan saya dapat cabutan dari konektor yang lain, saya akan pasang di sini. Oke, sebelumnya kita tambahin peluk, dan tadi sudah kita tambahin timah di bagian kaki-kaki konektor SIM-nya, dan ini dia konektor yang saya akan pasang. Saya akan pasang di sini, dan setelah itu saya akan copot menggunakan blower, dan saya akan tembak secara langsung di bagian atasnya, dan secara pelan-pelan nanti kita akan congkel sedikit ya menggunakan cutter. Dan jangan lupa di bagian IC yang lain kita tutup ya, supaya nanti tidak kena panas. Oke, saya congkel seperti ini, dan pelan-pelan ya. Bisa dipraktikkan juga untuk konektor yang tidak bermasalah tetapi bekas kena air, melakukan pencopotan seperti ini. Jangan terburu-buru ya, nanti terangkat jalur dan sebagainya, dan harus kita lakukan dengan hati-hati ya. Pengangkatan ini sebetulnya bisa kita dari bawah ya, kalau tidak ada komponen di bawahnya baru kita akan tembak dari bawah, sebetulnya lebih cepat ya. Tapi di sini saya kesulitan karena ada kamera, jadi tidak mungkin ya saya akan rekam di bawah kolong meja itu, seperti ya bisa dimengerti lah keadaan kamera di belakang itu sambil rekam dan sambil tembak blower seperti ini kan kurang bagus ya. Oke, setelah saya panasin sekelilingnya dan saya bantu menggunakan cutter di sini, dan secara pelan-pelan saya congkel, dan bisa juga kita bantu menggunakan solder ya agar mudah timahnya mencair ya atau meleleh, baru bisa kita angkat ya untuk konektor SIM-nya. Dan di sini masih saya bantu menggunakan solder ya, karena di sini saya menggunakan blower KW ya, bisa disebut KW bukan original ya, tapi kalau yang original itu cepat ya, panasnya maksimal. Dan di sini saya juga bantu dengan solder, anginnya juga saya setel di 4 lebih ya. Oke, di sini sudah mulai terangkat ya, dan setelah saya bantu lagi menggunakan cutter dan saya congkel, gunanya di sini biar hawa panas itu masuk ke dalam atau di bawah konektor ya, dan bisa diseser seperti ini. Intinya pengangkatan itu harus ekstra hati-hati ya, kita tidak menginginkan konektor atau jalur dari konektor ini terangkat ya, bisa disebut jalur rontok. Oke, di sini ada satu pin ya, atau ada satu kaki yang masih nyangkut, dan di situ juga agak susah ya karena keras. Dan di sini saya solder lagi ya supaya
mudah terangkat, dan di situ kakinya malah tidak mau terangkat ya. Di sini ada tinggal satu ya, kakinya copot, dan saya akan solder lagi seperti ini. Nah, di sini sudah lepas ya untuk kaki yang tertinggal, dan saya akan melakukan pembersihan ya di PCB-nya. Dan di sini saya akan ganti untuk konektor yang baru ya. Dan di sini saya bersihkan menggunakan thinner. Dan setelah itu nanti kita akan ganti dengan yang baru ya. Bisa juga dari copotan bagian HP yang lain. Nah, di sini sudah bersih ya, dan baru kita akan pasang lagi konektor yang baru. Ya, di sebelah kanan itu copotan dari yang tadi ya, dan di sini saya akan ganti dengan yang lain. Dan cara pasangnya bisa menggunakan solder saja ya. Dan di sini presisikan untuk kaki-kakinya, baru kita solder seperti ini ya. Dan solder ditekan nanti agar bisa nyatu ya dengan pin yang ada di bawah. Ya, di sini sambil kita tekan menggunakan pinset. Oke, kita tekan seperti ini, baru kita solder bagian kaki-kakinya di sini sehingga nanti bisa nyatu ya. Dan di sini saya tekan baru solder lagi, dan di sini saya tekan baru solder lagi. Dan setelah semuanya nempel di bagian kaki yang bawahnya itu, baru kita akan tes ya. Oke, jangan lupa di bagian sampingnya juga kita harus solder lagi ya. Tambahkan timah biar kuat, biar nanti tidak mudah terangkat ya saat memasukkan kartu SIM. Dan bisa diperhatikan di sini sudah selesai ya. Dan baru kita akan bersihkan lagi supaya sisa atau plug yang menempel di konektor SIM-nya bersih ya. Baru kita akan tes apakah setelah saya ganti konektor SIM-nya sinyal akan muncul dan kartu terdeteksi ya. Oke, saya pasang baterai dan saya langsung hidupkan HP-nya, dan kita akan lihat apakah setelah saya ganti konektor SIM-nya sinyalnya akan ada ya dan bisa terbaca. Ya, di sini agak susah ya, dan saya pasang untuk bagian casing belakangnya supaya bisa kita pasang baterainya. Oke, di sini saya coba hidupkan HP-nya. Sama seperti tadi saya menggunakan obeng ya, karena di sini saya kesulitan sekali menggunakan tombol power, dan langsung saya menggunakan obeng seperti ini, dan sudah nyala ya. Sekarang kita akan cek sinyalnya sudah ada apa belum ya, dan bisa terdeteksi untuk kartu SIM-nya. Sambil kita tunggu ya, alhamdulillah di sini sudah ada tanda kartu ya. Dan di situ juga tanda tanyanya sudah hilang ya, dan bisa diperhatikan di sini berubah, dan bisa diperhatikan di bagian atas ada tanda pencarian di situ. Itu tandanya sedang mencari sinyal ya atau jaringan, dan bisa kita perhatikan di sini sudah muncul ya untuk sinyalnya, kontaknya juga terbaca, dan di situ sudah ada sinyal ya. Konektor yang saya ganti tadi sudah berhasil ya, dan sekarang saya coba melakukan pengecekan pulsa ya, dan di sini alhamdulillah. Dan itu saja cara penanganan di kasus
kartu SIM tidak terbaca, dan mohon maaf jika videonya terlalu lama, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.